Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevit Mahendri, bisa dipanggil Kevit. Saya dari kelompok 7 akan membawakan tentang landasan konstitusi. Landasan konstitusi Pancasila menjadi landasan konstitusi Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau bisa disebut UUD 1945, yang menjadi Pancasila sebagai ideologi negara yang tetap dan tidak dapat diganggu-gugat. Pancasila dan Undang-Undang 1945 memiliki hubungan yang erat, saling melengkapi. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang untuk tunduk kepada Pancasila, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi negara. Pendapatan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian, serta cita-cita moral dan hubungan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara berfungsi sebagai dasar hukum tertentu. Kewajiban warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai perwujudan dari Pancasila dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang konkret dan operasional. Dan sekian, terima kasih. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki 5 asas atau nilai pokok, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan dan menghormati berbagai agama dan kepercayaan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat manusia, mengedepankan keadilan dan menciptakan masyarakat yang beradab. 3. Persatuan Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghormati keragaman suku, agama, dan budaya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menerapkan prinsip demokrasi dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Pandangan hidup tentang Pancasila dapat bervariasi antara individu, tetapi umumnya mencakup penghormatan terhadap nilai-nilai ini sebagai landasan moral dan hukum yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam memahami identitas dan kepribadian Indonesia sebagai negara, Pancasila dianggap sebagai panduan mencapai tujuan kemajuan, kesejahteraan, dan perdamaian dalam masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. 3. Pandangan politik. Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan politik di Indonesia. Ini mencerminkan pendekatan dasar dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Beberapa aspek penting dalam pandangan Pancasila tentang politik adalah: yang pertama, demokrasi. Pancasila mencangkup prinsip demokrasi sebagai salah satu asasnya. Ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan pemilihan pemimpin secara bebas dan adil. Kedua, persatuan dan kesatuan. Pancasila menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Politik di Indonesia harus didasarkan pada prinsip ini untuk menghindari konflik antar suku, agama, atau etnis. 3. Keadilan sosial. Pancasila mendorong politik yang berusaha mencapai pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dinikmati oleh seluruh masyarakat. 4. Hikmah kebijaksanaan. Pancasila menekankan pentingnya mengambil keputusan politik dengan bijaksana melalui permusyawaratan atau perwakilan. Prinsip ini menggambarkan dasar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Pandangan Pancasila tentang politik adalah dasar bagi konstitusi dan hukum Indonesia, serta digunakan sebagai panduan dalam perumusan kebijakan publik dan pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan moral bagi partai politik dan pimpinan politik di Indonesia. Sekian, terima kasih. 4. Orientasi sosial. Pancasila mengarah pada pencapaian keadilan sosial dan distribusi yang lebih merata dari kesejahteraan di masyarakat. Hal ini tercermin dalam prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, Pancasila lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme daripada komunisme atau sosialisme. Hal ini merupakan akibat perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi Pancasila memberi orientasi untuk kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang terbentuknya struktur manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama dan kedua mengandung imperatif etis untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan manusia dengan keluhuran martabatnya. Sila ketiga mengandung implikasi keharusan mengatasi segala bentuk
sektarianisme yang berarti pula komitmen kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa. Sila keempat mengandung nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional, persamaan politis, hak-hak asasi manusia dan kewajiban kewarganegaraan, dan sila kelima mencakup persamaan dan pemerataan. Sila-sila Pancasila yang bermuatan nilai-nilai religius, sila ke-1 nilai-nilai human, sila kedua nilai kebangsaan, sila ketiga nilai-nilai demokrasi, sila keempat dan nilai-nilai keadilan. Sila kelima merupakan sebuah kesatuan organis harmonis dinamis sebagai orientasi pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Keterpurukan bangsa Indonesia dalam bidang karakter yang kita rasakan dan kita alami hingga kini by to base kepada nilai-nilai Pancasila yang sangat luhur dan kita banggakan itu. Teori keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan prinsip dasar yang ditanamkan dalam Pancasila, yaitu salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengacu pada upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan bagi semua warga negara Indonesia. Beberapa prinsip utama dalam teori keadilan sosial ini termasuk: 1. Distribusi kekayaan dan sumber daya yang secara adil sehingga semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses daya dan manfaat ekonomi. 2. Perlindungan hak asasi manusia termasuk hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang layak untuk memastikan kesejahteraan rakyat. 3. Berpartisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan kebijakan sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 4. Upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang ada di antara berbagai ekonomi kelompok masyarakat seperti yang terkait dalam pendapatan, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan. Prinsip-prinsip ini mendorong negara Indonesia untuk berupaya mencapai keadilan sosial melalui kebijakan dan program-program yang mendukung kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih. Landasan hukum. Pancasila juga mempengaruhi pembentukan hukum dan peraturan di Indonesia, memastikan bahwa hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi mencerminkan nilai dasar harus dipegang oleh seluruh warga negara Indonesia dan diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan, dari politik hingga budaya. Penting untuk dipahami bahwa Pancasila sebagai ideologi adalah bagian internal dari sistem pemerintahan kebijakan di Indonesia dan memiliki dampak signifikasi dan membentuk arah identifikasi negara tersebut. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembekuan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman bagi setiap aspek-aspek kehidupan dalam bernegara. Nilai-nilai Pancasila, pembentukan identitas nasional Indonesia menjadi pijakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah serta hukum di Indonesia. Sekian, terima kasih.